Eksperimen gila Sintayong tercipta. Ini kata Sintayong usai timnas Indonesia kalahkan Bali United di laga uji coba. Banyak pemain belum sesuai ekspektasinya. Sintayong kembali memanggil 3 preman timnas senior untuk Piala AFF. Sombong sebelum bertanding, Vietnam anggap remeh kekuatan muda skuad Garuda. Tak ingin dimata-matai Indonesia, timnas Thailand pilih latihan tertutup. Ronaldo Kuate curi perhatian Sintayong dan pelatih striker timnas Indonesia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Piala AFF 2024 akan segera digelar. Dan salah satu perhatian utama adalah perbedaan rata-rata usia pemain di antara para peserta. Data terbaru dari Transfermarkt menunjukkan bahwa timnas Indonesia memiliki skuad termuda dan rata-rata usia hanya 20,9 tahun. Hal itu berdasarkan daftar 33 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan di Bali. Sebagai tim termuda, Indonesia memiliki beberapa keunggulan, terutama dalam hal stamina, energi, dan juga semangat bertanding. Para pemain muda ini diharapkan dapat tampil eksplosif di setiap laga. Namun pengalaman yang minim di level senior menjadi tantangan tersendiri. Pelatih Sintayong perlu memanfaatkan turnamen ini sebagai ajang pembelajaran, sekaligus pembuktian bahwa regenerasi yang dilakukan dapat menghasilkan prestasi. Dengan tantangan berat di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos, timnas Indonesia akan menjadi sorotan utama. Regenerasi pemain yang dilakukan timnas Indonesia menjadi langkah strategis untuk membangun fondasi sepak bola nasional di masa depan. Ajang ini akan menjadi panggung bagi generasi baru untuk membuktikan kemampuan mereka di tingkat internasional. Ronaldo Kuate kembali mendapatkan kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia menjadi satu dari 33 nama yang dipanggil Sintayong agar mengikuti training center di Bali dan sudah mengikuti menu latihan sejak Kamis kemarin. Meski sempat menghilang dari jajaran skuad Garuda Muda selama beberapa saat, ia sudah tidak asing lagi dengan atmosfer sepak bola tanah air. Ex-penggawa Madura United itu kini merumput di Liga Thailand bersama Muang Thong United. Menatap persaingan sengit di Piala AFF 2024 yang semakin dekat, Ronaldo Kuate mengaku percaya bahwa timnas Indonesia yang dihuni oleh mayoritas pemain muda dapat menampilkan performa terbaik. Kami lebih fokus kepada tim sendiri. Walaupun kami hanya U22, saya sangat optimis dan sangat percaya. Tim pelatih juga percaya kepada kami. Dan semoga kami bisa berikan yang terbaik buat Indonesia. Dan juga bisa membalas kepercayaan dari tim pelatih, kata Ronaldo Kuate. Diketahui bahwa kali terakhir Ronaldo Kuate berseragam merah putih adalah pada bulan April 2023 lalu. Saat itu dirinya dipercaya oleh pelatih Indra Syafri untuk memperkuat Garuda Muda untuk melakukan uji coba menghadapi Lebanon U23. Dalam kesempatan yang sama, Ronaldo Kuate pun menyinggung soal cuaca di Bali dan juga Thailand. Menurutnya tidak ada perbedaan yang signifikan pada kedua daerah berbeda tersebut. Dari pernyataan itu, Kuate seakan menegaskan bahwa dirinya tidak mengalami kesulitan soal adaptasi cuaca. Timnas Indonesia menjalani laga uji coba tertutup melawan Bali United di Stadion Kapten Iwan Dipta Gianyar Bali pada Selasa sore kemarin. Pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia kontra Bali United ini merupakan serangkaian dari persiapan skuad Garuda menuju ASEAN Cup 2024. Sebelum menghadapi laga di AFL, skuad Garuda menjalani uji coba sekaligus pelatihan terakhir sebelum bertolak ke Myanmar pada tanggal 5 Desember besok. Pertandingan uji coba melawan Bali United memang digelar secara tertutup. Tetapi dalam laga ini, skuad Garuda meraih kemenangan 2-1. Gol kemenangan tim Merah Putih ini dicetak oleh Arkan Kaka dan Marcelino Ferdinand. Namun Sintayong tidak cukup puas dengan hasil pertandingan skuad Garuda ini. Pasalnya Kadek Arel dan kawan-kawan dinilai menjalani pertandingan dengan tempo yang tidak sesuai dengan harapan Sintayong. Sintayong memang tidak puas dengan hasil uji coba ini, tetapi ia bertekad memperbaiki kekurangan tim. Hal ini karena ada beberapa pemain yang belum hadir dalam laga uji coba ini. Terdapat 3 pemain yang belum bergabung, yakni Asnawi Mangkualam, Hoki Caraka, dan Alfrian Toniko. Menurut Sintayong, mereka bakal segera bergabung dengan tim, sehingga ia akan memperbaiki taktik para pemain agar bisa lebih bagus ke depannya. Lebih lanjut, Sintayong pun berbicara soal akan ada beberapa tambahan pemain ke timnas Indonesia. Namun ia pun mengakui bahwa ada beberapa pemain juga yang tidak bisa bergabung. Ia tidak mengungkapkan siapa yang tidak bisa bergabung. Situasi ini membuat pelatih asal Korea Selatan tersebut pun mengaku hal ini tidak akan mudah jelang gelaran Piala AFF.
Pasalnya timnas Indonesia pada ajang 2 tahunan ini akan mengandalkan pemain muda, sementara tim-tim lawan lebih banyak mengandalkan pemain utama, sehingga Sintayong mengaku perjalanannya tidak akan gampang di ASEAN Cup 2024. Untuk itu ia pun ingin memaksimalkan para pemain pada sisa waktu yang ada ini, dengan harapan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bakal menampilkan yang terbaik nantinya. Memang setelah latihan beberapa hari ini, baru pertandingan pertama, tetapi tempo pertandingan memang sedikit kurang dari yang saya pikirkan. Dan dalam beberapa hari juga akan ada pemain datang, jadi pasti akan lebih memperbaiki taktik untuk yang lebih detail lagi. Memang semua pemain yang saya mau tidak bisa datang, jadi paling hanya ada beberapa pemain saja, kata Sintayong. Pengamat sepak bola Akmal Marhali menilai timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2024 adalah tim hijau daun, sebab ada banyak pemain muda yang bahkan belum punya pengalaman bermain pada level senior. Seperti diketahui, Indonesia memutuskan menurunkan mayoritas pemain usia di bawah 22 tahun di Piala AFF. Beberapa pemain senior diselipkan untuk menambah kekuatan seperti nama Asnawi Mangku Alam dan juga Pratama Arhan. Beberapa pemain Indonesia memang punya jam terbang internasional pada level junior. Sebut saja nama seperti Kadek Arel, Cahya Supriyadi, hingga Ananda Raihan jadi langganan timnas level usia. Namun mereka belum pernah bermain untuk timnas Indonesia di level senior. Menurut Akmal, ada beberapa pemain senior yang bisa dipanggil Sintayong untuk Piala AFF. Berbekal pengalaman dan kemampuan teknis yang dimiliki, sebut saja nama seperti Marc Anthony Clark dan Jordi Amat dinilai masih layak untuk dipanggil. Pemain kita memang punya jam terbang yang tinggi, tetapi tidak semuanya pada level senior. Banyak pemain yang belum bermain di level senior, jadi saya sebutnya ini tim hijau daun. Ada beberapa pemain senior yang bisa dipanggil untuk Piala AFF. Mark dari Persib misalnya, dia bisa menjadi pemimpin di lini tengah. Lalu ada juga Stefano Lillipali dari Borneo FC. Jordi Amat juga bisa dipanggil, karena Liga Malaysia kan libur. Lalu ada Sadil Ramdhani, yang juga bermain di Malaysia. Mereka semua bisa dipanggil, kata Akmal Marhali. Media asal Vietnam Soha VN menganggap Filipina jauh lebih berbahaya ketimbang timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pasalnya media Vietnam tersebut melihat kekuatan Filipina jauh lebih misterius, sehingga sulit untuk diprediksi. Sejumlah tim sudah resmi memanggil para pemainnya untuk mengikuti pemusatan latihan menjelang turnamen, termasuk timnas Indonesia dan juga Vietnam. Namun demikian tidak dengan timnas Filipina. Tim besutan Albert Capelas itu masih belum jelas akan menggunakan skor seperti apa di Piala AFF. Akan tetapi menurut Soha, beberapa pemain bintang akan turut memperkuat The Oscars. Dengan skuad yang beranggotakan pemain inti U22, tim Indonesia terbilang tidak dikenal di Piala AFF 2024. Namun ada tim yang lebih sulit diprediksi, yakni Filipina, tulis Soha VN. Timnas Vietnam sendiri serius menatap gelaran Piala AFF. Pasukan Kim Sang-sik sudah melakoni pemusatan latihan sejak lama, hingga menimba ilmu dan melakukan pertandingan uji coba di Korea Selatan. Pelatih timnas Thailand asal Jepang, Masata Daichi, dihantui kecemasan jelang turnamen sepak bola antar negara Asia Tenggara, yakni Piala AFF. Mengutip dari Soha, timnas Thailand berlatih secara tertutup setelah mulai berkumpul pada Senin kemarin. Skuad Gajah Perang belum berlatih maksimal. Itulah sebabnya Ishii memperbolehkan para pemain berlatih secara tertutup. Selain itu, Ishii takut taktik Thailand terbaca oleh lawan. Maka dari itu, untuk sementara ini mereka berlatih secara tertutup. Terkait alasan sesi latihan tertutup, beberapa pemain belum dapat bergabung dengan tim nasional. Kami butuh waktu bagi para pemain untuk berkonsentrasi dan tidak ingin informasi ini terungkap. Itulah sebabnya kami harus merahasiakan sesi latihan. Jika kita berbicara tentang Indonesia maupun Malaysia, mereka telah banyak berubah. Tetapi saya tidak ingin membahas detailnya. Kami bertujuan untuk memenangkan pertandingan sebanyak mungkin di turnamen ini, kata Masata Daichi. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.